Filosofi sepeda. Harta, tahta, sepeda. Plesetan pepatah yang memang cukup populer belakangan ini. Tentu saja sebagai respon dari tren bersepeda yang sedang booming di tengah peliknya kehidupan karena pandemi. Entah mengapa, sepeda saat ini begitu terlihat seksi dan menggairahkan. Rayuannya membuat kita tak tahan kuasa. Buktinya, beberapa hari yang lalu, paling tidak ada 2 rekan sejawat saya, menyusul rekan lainnya, rela merogoh kocek agak dalam demi menyalurkan hasrat pada sepeda ketimbang wanita. Padahal ia bertugas jauh dari istrinya, dan yang satunya lagi masih terlihat betah hidup menyendiri. Jika kita kalkulasi, mahar untuk sepeda sebetulnya lebih dari cukup untuk menutupi biaya nikah atau bahkan nikah lagi. Mungkin pertanda godaan wanita pada pria telah dikudeta oleh sepeda. Gurauan yang cukup mengasah sensitivitas humor kita di masa krisis ini. The Institute for Transportation and Development telah merilis hasil survei penggunaan sepeda meningkat 1000% saat PSBB di Jakarta. Gelombang peningkatan ini tentu saja dapat kita rasakan juga di banyak kota besar di Indonesia. Baik pagi, siang, sore, bahkan malam hari, mata kita menjadi sangat akrab dengan pemandangan pesepeda yang lalu lalang. Baik tua maupun muda, mereka semua seperti larut dalam ekstase nikmatnya bersepeda. Terserahlah apa motif di belakangnya. Apakah gambaran dari pertumbuhan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan, atau hanya sekedar gejala kelatahan sosial yang bersifat sementara? Namun, maraknya olahraga ini tetaplah merupakan sebuah kebiasaan baru yang positif dan perlu kita apresiasi. Mengalami kegiatan bersepeda terkadang menggiring saya dalam sebuah permenungan terhadap salah satu persoalan mendasar dalam filsafat, yaitu persoalan tentang relasi antara jiwa atau pikiran dan tubuh. Jika ditelisik dengan seksama, ada banyak perdebatan yang memusingkan di dalamnya. Teori epifenomenalisme misalnya, menyatakan bahwa hanya peristiwa ragawi yang dapat mempengaruhi peristiwa mental dan tidak sebaliknya. Begitu juga dengan teori paralelisme yang menyatakan bahwa tak ada hubungan kausal antara peristiwa mental dan peristiwa ragawi. Keduanya hanya berjalan dengan cara yang saling berkesesuaian. Tapi bagi para penganut materialisme, aktivitas jiwa hanyalah dampak dari aktivitas ragawi. Padahal secara awam kita mungkin dengan begitu mudah menerima keyakinan bahwa 2 entitas itu, jiwa dan raga, memiliki hubungan yang erat, saling berinteraksi dan bahkan saling mempengaruhi. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh asumsi yang tercipta dari bangunan sistem kepercayaan yang kita miliki. Bisa dikategorikan, saya dan mungkin sebagian besar dari Anda merupakan penganut aliran dualisme interaksionis dalam hal ini, di mana terdapat keyakinan bahwa manusia terdiri dari 2 substansi, yaitu materi, tubuh, dan non-materi, jiwa. Akhirnya kita pun sulit menyangkal bahwa pikiran sangat berpengaruh terhadap kondisi dan aktivitas fisik. Begitu pula sebaliknya. Seorang filosof muslim Mula Sadra yang hidup pada 1572 sampai 1640 Masehi dalam karya besarnya yaitu Hikmah Muta'aliyah menganalogikan relasi jiwa dan tubuh dengan juru kemudi dan perahunya. Namun, dalam konteks kekinian, saya secara pribadi lebih senang merubah analogi tersebut dengan pengendara dan sepedanya. Tanpa pengendara, sepeda hanya sebagai alat yang tak dapat menjalankan fungsinya. Demikian pula dengan tubuh yang tak akan memperoleh aktualitas fungsinya tanpa jiwa. Kekuatan dan keahlian sang pengendara sangat berpengaruh terhadap jalannya sepeda.
Sebaliknya, kualitas sepeda juga turut memberikan kenyamanan dan kebetahan bagi pengendaranya. René Descartes menyebutkan bahwa esensi dari jiwa adalah kesadaran dan berpikir. Kerja jiwa menghasilkan aktivitas berpikir yang pada tahap berikutnya akan membentuk cara berpikir atau mindset seseorang. Saya mengidentikan hubungan antara mindset dan tubuh kita tercermin dari mekanisme gerak sepeda. Katakanlah mindset diwakili oleh gear depan dan tubuh diwakili oleh gear belakang dengan gerigi-gerigi yang mewakili potensi manusia. Serta rantai merupakan simbol eratnya hubungan antar kedua gear tersebut. Nah, gear depan pada sepeda bergerak dengan bantuan putaran dua buah pedal pengayuh. Hal itu ibaratkan ilmu pengetahuan dan etika yang menjadi komponen pengayuh bagi mindset kita. Sedangkan putaran gear belakang yang mengkonsekuensikan putaran roda belakang seperti keterjagaan tubuh yang tentunya akan menghasilkan beragam aktivitas fisik produktif. Biasanya ketika sebuah tindakan produktif telah kita hasilkan, akan berdampak pada tindakan produktif berikutnya. Layaknya seperti putaran roda belakang yang secara otomatis akan memicu gerakan pada roda depan. Berikutnya, stang dan tuas rem pada sepeda menggambarkan visi hidup dan self-control atau kontrol diri. Stang memiliki fungsi untuk menjaga jalannya sepeda ke arah yang diinginkan. Ketika bersepeda, kita tentu sering menggerakkan stang ke kanan dan ke kiri untuk menghindari lubang atau kerikil di jalanan yang dapat membahayakan keselamatan. Namun, ke arah manapun kita membelokkan stang tersebut, tentu semuanya dalam rangka mencapai tujuan perjalanan. Ya, begitulah hidup dengan visi yang jelas. Sering dalam perjalanan hidup, kita harus bersiasat dengan keadaan. Ragam masalah yang ditemui seringkali menuntut elastisitas dalam menyusun strategi dengan mendahulukan yang prioritas dan mengesampingkan hal lainnya. Semua itu dilakukan hanya dengan satu tujuan, yaitu meraih cita-cita hidup. Peranan rem pada sepeda begitu penting untuk mengatur kecepatan. Kehilangan komponen ini akan sangat membahayakan pengendaranya dan orang lain. Begitu pula halnya dalam hidup ini. Kontrol diri ibaratkan rem yang berfungsi menahan diri kita dari sikap tergesa-gesa atau gegabah dalam menjalani hidup. Terkadang memang kita lupa dan terlalu bersemangat menjalani aktivitas yang mungkin berlebihan dan dapat menjerumuskan kita dan orang sekitar ke dalam hal-hal yang membahayakan. Untuk itulah, kita harus memiliki self-control yang baik guna memastikan bahwa jalannya hidup kita akan senantiasa dalam keadaan stabil dan aman. Iman atau kepercayaan adalah ibarat rangka sepeda dengan tempat duduk yang ideal, yang mana menopang seluruh bagian sepeda. Ingat, tanpa rangka, sepeda hanyalah bagian-bagian yang terpisah dan tak berguna. Rangka haruslah terbuat dari bahan yang kokoh dan tak mudah patah. Begitu pula hidup kita, seluruhnya harus ditopang oleh landasan keimanan atau kepercayaan yang kuat. Ya, semua orang pasti memiliki kepercayaan yang ia pegang teguh dalam hidupnya, walau mungkin berbeda-beda bentuknya. Nah, dari semua perumpamaan tersebut, satu hal yang perlu diingat bahwa seberapa jauh pun kita mengayuh sepeda kehidupan ini, suatu saat akan sampai pada titik pemberhentian jiwa. Jiwa sebagai sang pengendara akan melepaskan seluruh kendalinya, meninggalkan seluruh atribut raga yang fana untuk melanjutkan aktivitas di alam yang berbeda. Maka, penting kiranya untuk selalu menjaga kesadaran agar sepeda kehidupan ini berada dalam jalur dan tujuan yang semestinya. Ya, begitulah refleksi sederhana dalam upaya mencari makna di balik fenomena. Semoga tak menjadi beban pikiran bagi para pengendara sepeda. Wallahu a'lam bishawab.